Oke, halo teman-teman. Berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya mengenai pemrograman Android Studio dasar ya. Jadi kita akan melanjutkan lagi mengenai layout ya. Kali ini kita akan belajar apa itu layout. Nah, di sini ada activity main ya dari Android ini. Yang mana activity main-nya mempunyai layout yang nama activity main XML ya. Di sini kita bisa membuat sebuah UI atau membuat sebuah objek yang nanti akan tampil sebagai gambar ya, atau UI di Android kita ya, di aplikasi Android kita ya. Sebelumnya ada beberapa jenis layout yang perlu kita pahami ya. Coba kita bahas satu persatu. Nah, di sini ada jenis layout di XML Android Studio, yaitu satu linear layout, dua relative layout, dan tiga constraint layout ya. Jadi yang pertama yaitu linear layout ya. Yaitu apa itu linear layout? Yaitu menempatkan objek baris per baris ya. Jadi objeknya di sini disimpan ya, di setup baris per baris ya. Ada dua jenis linear layout, yaitu vertikal yaitu ke atas dan horizontal yaitu ke samping ya. Ini nama layoutnya di sini yang kotak besar ini linear layout. Dan ini itemnya, ini yang vertikal ke atas, dan ini yang horizontal ke samping ya. Itu yang disebut linear layout. Nah, selanjutnya adalah namanya relative layout ya. Yaitu relative layout ini penempatannya secara relatif dan bisa bebas ya. Secara simpelnya itu bebas, kita bisa menyimpan objek di layout ini secara bebas dan bisa kita jadi intinya objek-objek yang kita simpan di sini bisa disimpan secara custom dari kita ya, atau bebas ya. Itu relative layout. Dan selanjutnya adalah constraint layout. Sebetulnya ini mirip dengan relative layout yang sebelumnya ya, cuman ini lebih fleksibel dengan menyimpan tata letak objeknya daripada yang tadi relative layout ya. Di constraint layout ini lebih bisa di custom dengan menambahkan layout lagi di dalam layout ya. Jadi ini dari fungsi constraint layout. Oke, kita kembali ke activity XML-nya. Di sini kita akan coba membuat layout yaitu dengan linear layout ya. Coba kita ubah terlebih dahulu ininya. Jadi kita blok dan kita hapus di linear layout ya, ini. Kita klik. Nah, tadi sudah dijelaskan linear layout ini jenisnya hanya sesuai orientasi ya, yaitu orientasinya vertikal atau horizontal. Secara default, linear layout ini orientasinya horizontal atau ke samping ya. Coba kita membuat sebuah teks dulu di sini. Kalau membuat teks, kita tinggal ngetik text view, maka akan muncul ya. Text view ini fungsinya untuk menampilkan teks di dalam layout. Kita pilih work content ya. Saya akan jelaskan apa itu work content ya. Setelah itu kita tutup seperti ini. Lalu teks ini kita beri teks ya. Misalkan teksnya Android text, teksnya sebuah teks ya. Coba ini karena terlalu kecil ya. Kita zoom, ini sebuah teks ada. Coba kita kasih ukuran teksnya misalkan 30 di. Caranya yaitu langsung saja text size 30 pixel. Jadi teks ini ukurannya sesuai ya. Jadi agak besar ya. Nah, tipsnya teman-teman kalau ingin mengasih sebuah kalau di XML ini sebuah sintak ya. Misalkan ingin membuat tadi text setnya ukurannya berapa, teman-teman tidak harus mengetiknya dari awal seperti Android. Misalkan text size. Jadi
Memang kalau seperti ini bisa, namun untuk cepatnya teman-teman tinggal mengetik saja text size ya 30 dp. Nah, ini sebuah teks. Nah, coba kita copy lagi yang ini, di copy saja biar cepat, paste di sini. Lihat, ini sebuah teks dan ini sebuah teks ya. Jadi muncul ya di sini. Nah, kenapa disebut linear layout? Defaultnya horizontal ya, karena teks ini muncul ke samping ya, tidak ke bawah. Coba orientasinya kita rubah. Caranya ketik di sini orientation. Tadi horizontal, sekarang vertikal. Nah, ini sebuah teks. Coba kita buat baru, paste saja. Jadi kita ubah namanya. Ini sebuah teks 1 ya, ini sebuah teks 2. Oke, ini sebuah teks 3. Nah, ini yang dinamakan layout jenis linear layout ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai relative layout ya. Coba kita ganti dulu di blok saja, karena kalau di atas di blok otomatis yang di bawah ini penutupnya akan mengikuti juga. Relative layout ya. Ada referensinya dari Android sendiri ya. Otomatisnya relative layout. Nah, lihat teks tadi yang kita setting vertikal semuanya menjadi satu ya. Jadi sebenarnya ini tidak menjadi satu, cuma menumpuk dari di apa yang namanya di ujung layout ini ya. Jadi ini menumpuk karena relative layout sendiri ini, layout ini bebas penempatannya. Ya, jadi bebas penempatannya. Nah, bagaimana cara agar kita bisa melihat teks ini seperti tadi ya? Kita tambahkan saja yang tadi, yang sebelumnya, yaitu linear layout. Linear layout ya. Kita tambahkan linear layout, short content, wrap content, terus oke. Nah, karena kita sudah membuat linear layout ya, linear layout tadi jenisnya yaitu horizontal dan vertikal. Coba kita masukkan eh, di di dalam linear layout ini ya. Yang tadi yang ini, teks ini yang 3 ini kita drag semua ya, kita blok semua, terus kita cut, kita simpan di sini. Oke, ya. Jangan lupa, karena kita ingin melihatnya secara vertikal, atau artinya vertikal itu ke atas, kita kasih orientasinya ini. Orientation vertikal. Nah, jadi relative layout ini memang penempatannya bebas ya. Namun kita harus memberi sebuah layout lagi agar kesannya rapi dan kita bisa mengcustomnya sendiri. Ini yang disebut relative layout. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas mengenai constraint layout ya. Seperti biasa kita hapus lagi constraint layout. Nah, ini ya teman-teman, Android constraint layout, widget constraint layout. Nah, di sini. Oke. Coba kita hapus dulu linear layoutnya, kita hapus. Kita hapus. Kita sisakan satu saja text view di sini. Nah, jadi constraint layout ini jenisnya mirip dengan relative layout secara bebas, namun tata letaknya bisa lebih fleksibel ya. Kalau relative layout kita membuat sebuah text view, itu tidak bisa otomatis ke bawah, harus menambahkan lagi dengan layout yang jenisnya relatif linear layout ya, linear layout ya. Jadi kita bagaimana caranya? Lihat di sini ada warning merah ya, yang artinya kita harus memberi tahu ke XML bahwa
text view ini mau ditempatkannya di mana untuk jelasnya ya. Caranya kita ketik app ya. Coba ketik start off ya. Layout constraint start off. Klik isinya parent. Oke. Lagi kita app end of layout constraint end to end of parent ya. Oke. Nah, udah mulai ke tengah ya. Nah, kita lihat, kita tambahkan lagi top to top off ya, layout constraint top to top off parent lagi ya. Oke, kita tambahkan lagi bottom. Jadi untuk cepatnya langsung saja bottom ya. Pilih yang bottom to bottom ya. Atau gini aja lah. App bottom to bottom off ya. Nah, ini menjadi berubah ya dari posisi si text view ini. Jadi maksudnya apa fungsi dari start off, end off ya, top off, bottom off. Jadi gini, kita mengetik layout constraint start off ya atau cepatnya, maka ini dimulai, artinya dimulai dari sini, startnya dari sini. Nah, end off ya, ini dimulainya dari sini. Oke, ini start, ini end ya. Secara singkatnya, secara simpelnya aja lah ya. Start, end. Nah, topnya di sini. Ya. Bisa juga ini start, ini end ya. Agar teman-teman tidak bingung. Nah, topnya sebesar dari layout itu. Ya. Misalkan topnya sebesar sini, maka topnya juga segini. Nah, bottom kan bawah kan ya. Bottom di sini, maka bottomnya sebesar bottom yang ada di layout constraint layout ya. Jadi jenis constraint layout ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, coba kita kasih teks lagi ya. Teks lagi berarti kita copy saja. Oke. Nah, ini menumpuk ya. Caranya gimana? Jadi, bagaimana caranya si teks 2 ya, kita kasih cara teks 2 ini ya, ini kita kasih dulu ya. Ini sebuah teks 2 ada di bawah teks 1 ya. Caranya kita kasih dulu ID. ID nanti nah, ada tanda add ID plus yaitu menentukan ID-nya mana, misalkan ID-nya teks 1 gitu ya. Ini ID-nya. Kita copy saja, ini juga ditambah ID yang bawahnya. Berarti ini teks 2 ya. Nah, kita ingin posisinya ada di teks 2 ini ada di bawah teks 1, maka lihat berarti kita ubah top ya. Atasnya teks 1 ini, teks 2 ini harus ada di bawahnya teks ya, atasnya teks 2 ini harus ada di bawahnya teks 1. Jadi top to bottom. Jadi top to bottom teks 1. Ya. Nah, begini ya. Jadi top to bottom teks 1. Nah, karena ini terlalu jauh ya, coba kita agak dekat sini. Kita bisa menambahkan margin top ya. Saja margin top. Misalkan apa ya? 15 cukup gak? Kurang ya. Oh, salah ya. Bukan margin top, berarti margin bottom. Kan 30 Pak 30 dp atau kurang
status. Nah, ini nih ya, jadi kita gunakannya ukurannya. Nah, jadi itu cara untuk kita mengcustom di jenis layout constraint layout. Oke, coba kita tambahkan lagi teksnya. Copy saja, paste. Ini kan masih menumpuk, berarti kita kasih ID-nya ini text view teksnya 3 ada di bawah teks 2. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ini penggunaan dari constraint layout ini ketika kita mengisi sebuah objek ya. Contohnya ini sebuah text view. Oke, seperti itu. Jadi mungkin itu saja teman-teman mengenai pembelajaran layout ini. Nanti kita akan lebih detail lagi. Mungkin di bagian button ya atau intent ya. Lebih dikenalnya intent dalam Android. Bagaimana kita membuat button dan button itu bisa berpindah dari layout atau activity ke activity lain ya. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. See you next time. Keep coding and stay copy. Bye-bye.